Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah di dalam majelis ini menjadikan keridhoannya Allah selalu dilimpahkan kepada kita dalam bentuk keselamatan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung, ya. Terus saya ulangi supaya tidak lupa. Dikatakan beruntung ialah ketika ibadah kita setiap hari semakin membaik. Semakin membaik sholat 5 waktunya, semakin baik ibadah sunnahnya, semakin baik zikrullahnya, semakin baik sholawatnya. Dan tak lain dan tak bukan, untuk bisa semakin baik harus didasari ilmu, karena amal tanpa ilmu akan tertolak atau sia-sia. Walaupun kita taat selama hidup, jika tidak dilandasi dengan ilmu kesempurnaan agama, akan tertolak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ya, termasuk saya mengingatkan. Artinya merugi apa? Setiap hari bukan bertambah baik, justru berhenti. Ya, sholatnya tetap Senin Kemis. Nah, zikrullahnya banyak berhenti, sholawatnya banyak terlupa. Itu yang rugi, karena setiap hari kita semakin mendekati perjanjian bertemu dengan Tuhan. Dan itu satu kepastian yang tidak bisa kita hentikan. Karena sifat kita manusia ini tiada daya upaya. Jikalau Israel sudah bertamu, ya tidak bisa kita lari. Itulah pentingnya kita untuk selalu memperbaiki ibadah kita. Dan yang ketiga, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada orang yang celaka. Artinya golongan celaka ini ialah ketika mereka sudah mengetahui bahwa ketika yang fardu ini harus dikerjakan, justru mereka meninggalkan sholat 5 waktunya, meninggalkan puasanya, meninggalkan ibadah-ibadah sunnahnya. Akan tetapi di dalam hati mereka tidak ada rasa kesedihan, tidak ada rasa penyesalan, dan terasa biasa-biasa saja. Ini termasuk orang yang celaka. Karena hati yang tidak merasa sedih, hati yang tidak merasa rugi ketika meninggalkan ibadah, dikatakan hati yang mati, hati yang keras seperti batu, dan hati yang gelap karena sudah terkumpul titik-titik noda dosa yang memenuhi hatinya. Setelah penuh, tidak mampu menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti cermin, ketika kita kotori betul-betul gelap dengan lumpur, maka cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya. Oleh sebab itulah tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan yang celaka. Amin amin ya robbal alamin. Dan malam ini kita akan membahas bab kesirikan, karena ini sangat penting untuk kami sampaikan supaya kita semua beribadah yang pada akhirnya yang kita harapkan mampu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menghantarkan kita selamat dunia wal akhirat. Akan tetapi ketika kita tidak mengetahui pemahamannya secara rinci, maka dikhawatirkan kita seperti berdiri di atas batu yang sangat licin. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau berdiri di atas batu yang sangat licin, rawan
jatuh dan tergelincir. Ya, apa arti batu yang sangat licin? Ialah kesyirikan yang terzohir maupun yang tersembunyi, syirik yang jahli atau syirik yang khaffi, atau syirik yang paling tersembunyi di antara yang tersembunyi, khaffi bil khaffi. Ini sangat amat penting kita kaji malam ini untuk menambah pemahaman wawasan agar kita terhindar dari kesyirikan itu. Karena syirik ini bagaikan kiasannya semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Kira-kira bisa melihat ya? Tidak bisa. Ya seperti itulah ketika kesyirikan merayapi, menggerogoti sisi hati manusia. Manusia yang tidak mengkaji ilmunya, maka tidak akan bisa mengenali bahwa dia sudah tergolong daripada orang-orang yang syirik. Maka ketika syirik ini, surga diharamkan untuk dimasuki karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bekal kita. Terima kasih. Bekal kita untuk melengkapi amaliyah yang sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Jadi malam ini kita mengkaji bagaimana cara menghindari dan menjauhi yang dikatakan syirik. Masih ingat Bapak Ibu yang dikatakan syirik ialah menduakan Tuhan atau menentang Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Nah, ini Tuhan yang paling tidak suka karena Tuhan mempunyai sifat maha pencemburu. Oleh sebab itu di dalam rongga manusia tidak dibuatkan dua jantung hati, melainkan hanya satu saja. Supaya apa? Yang satu itu supaya diisi dengan mahabbah dan rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik di sini akan terbagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama dikaji melalui ilmu fikih atau syariat. Yang kedua dikaji melalui ilmu tasawuf. Dan yang ketiga dikaji melalui ilmu tauhid. Jadi satu-satu akan kita bahas. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Nggih. Nggih, mohon maaf nggih, membelakangi. Nggih. Jadi yang pertama, syirik yang kita kaji melalui ilmu fikih ialah syirik yang dikerjakan oleh jasad, batang tubuh atau badan jasmani. Ya, syirik yang terlihat, Bapak Ibu. Makanya dikatakan dia ialah syirik yang terlihat atau yang nampak, yang terang. Dikatakan syirik jali. Kalau zaman dahulu, zaman pendahulu para nabi, mereka jelas menyembah berhala. Nah, di sini contoh sekarang sudah tidak terlihat atau sangat jarang menyembah berhala, melainkan di sini salah satu contoh atau mungkin 2 dan 3 nanti kita kaji bagaimana sih yang dikatakan syirik jali atau syirik yang terlihat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang ibu hamil, tidak diperbolehkan keluar malam karena sangat berbahaya. Oleh sebab itu kebanyakan, mayoritas ibu-ibu yang hamil itu kalau keluar rumah membawa
gunting, membawa bulu landak, ya kan? Membawa jarum, membawa kayu. Ya, itu karena tradisi. Pada hakikatnya ketika kita membawa barang-barang seperti itu di dalam hati kita merasa aman, tentram, maka itulah yang dikatakan nampak jelas terlihat melakukan kesyirikan. Kenapa dikatakan syirik? Kan itu untuk menangkal katanya. Karena keyakinan akidah kita menyatakan bahwa dengan membawa gunting, jarum, duri landak tadi, keyakinan kita mampu melindungi kita dari gangguan makhluk halus, jin dan syaitan. Ya. Dikatakan seperti itu kenapa? Karena kebanyakan orang syariat ini tadi yang di tingkat fikih tingkat pertama, mereka belum memahami, mereka belum mengetahui dan belum bisa merasakan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat nadi kita. Belum paham, belum sadar, dan belum bisa merasakan bahwa kemanapun kita bergerak, kita selalu bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah memasuki pemahaman ilmu mengenal diri, hakikatnya kita sudah tidak memerlukan yang seperti itu. Karena terganggu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nyata Bapak Ibu, yang sering saya lihat. Terkadang untuk kita merasa aman, terkadang ada yang memakai sarana jimat. Ya, ada yang memakai kalau orang di kantor untuk kewibawaan, ada yang memakai kulit harimau yang diraja. Dan banyak macam dan sebagainya. Terkadang rumah dipagari dengan ayat-ayat yang sudah dirajah lalu dibungkus lalu seperti itu, termasuk di dalam syirik yang nampak dilakukan. Ya, yang ini melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pula yang terlihat dan yang nampak. Biasanya orang membangun rumah lalu melakukan pagaran rumah, menanam macam-macam. Ada yang menanam paku dari emas dibungkus mori, masukkan tanah ada yang digantung di atap ada, macam-macam Bapak Ibu. Karena mereka meyakini dengan memakai sarana seperti itu rumah mereka akan aman. Okay. Jadi itu yang sekarang nampak mudah terlihat. Dan ada yang masuk kepada syirik yang modern, ialah ketika banyak orang sekarang membuat jabatan disalahgunakan amanahnya. Biasanya orang kalau benci dengan karyawan, terkadang dengan jabatanku aku bisa membuatmu berhenti bekerja. Sudah seperti Firaun, dengan jabatanku aku bisa mutasi dirimu biar sengsara, karena tidak senang. Akhirnya merasa berkuasa dengan jabatannya, menyalahgunakan amanah. Dan yang lain-lain masih banyak sekali yang terlihat, yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu suatu kesyirikan. Yeah. Syirik yang terlihat, ya. Jadi diharapkan kita membuang jauh-jauh yang dikatakan seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Jimat-jimat, ya. Rajahan dan lain-lain sebagainya, karena tidak ada manfaatnya nyatanya. Karena membahayakan kita. Ketika kita memakai sarana seperti itu, maka ibadah kita selama berpuluh-puluh tahun maka akan ditolak Tuhan, gugur sia-sia. Ya. Lalu syirik
dikaji dari ilmu tasawuf, ini tempatnya ada di hati. Dikatakan syirik yang tersembunyi atau syirik khafi. Jadi di tasawuf ini hati merupakan tempat yang rawan disusupi dengan kesyirikan, Bapak Ibu. Namanya syirik yang tersembunyi ketika contoh seseorang belum mengenal, belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nggih, ketika orang itu kadang umroh. Kadang umroh, bukannya di sana umroh dengan baik, justru sibuk posting, sibuk foto, selfie. Ujub karena bangga merasa bahwa dirinya yang mampu berangkat umrah, dirinya yang merasa bisa. Karena merasa bisa, yang awalnya ujub tadi, lalu timbul yang dikatakan sifat pamer atau sum'ah, lalu memperlihatkan, mempertontonkan dan menceritakan apa yang sudah dikerjakan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ya. Lalu difoto, lalu di-share, ya. Itu sangat berbahaya. Itu yang tadinya kita mempunyai ibadah setinggi gunung ibaratnya, lalu gunung itu menjadi gunung es yang secara perlahan-lahan meleleh, lalu tidak meninggalkan sisa sama paham nggih? Terkadang ada juga yang posting, alhamdulillah sudah khatam Al-Quran, posting di WA. Alhamdulillah saya sudah bisa sholat malam, alhamdulillah. Disitulah terkadang tersembunyi yang namanya ujub, ya. Lalu menceritakan, lalu timbul rasa sombong. Itu tempatnya bersembunyi di dalam hati. Lalu hati ini berpenyakit, Bapak Ibu. Oke? Seperti itu. Kalau sudah hati berpenyakit, hati sudah mempunyai sifat ujub. Ujub tadi kagum karena melihat dirinya merasa bisa beramaliyah. Sum'ah lalu sombong, lalu pada akhirnya mudah merendahkan saudaranya yang belum mendapatkan hidayah. Ini hati-hati, ya. Kalau kita sedang taat, kalau kita sedang rajin ibadah, artinya karena izin Allah, karena karunia, karena kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kita. Jadi bukan semata-mata kita yang mampu taat, mampu bangun malam, bukan Bapak Ibu. Itu karena karunia serta kasih sayangnya Allah. Karena Allah menginginkan kebaikan serta keselamatan kepada kita. Jikalau kasih sayang Allah itu kita salah gunakan, kita akui, maka disitulah Allah akan memurkai kita, akan membenci kita, karena seakan-akan kita yang mampu. Dan itu sangat membahayakan Bapak Ibu, ya. Terlihat kita ini ibadahnya luar biasa, tengah malam mudah bangun, subuh mudah bangun, ibadah apapun terasa ringan. Lalu ketika kita sombong, kita merendahkan orang lain, disitulah gugur semuanya. Sayang Bapak Ibu, sia-sia 40, 50, 60, 70 tahun kita ibadah, yang nanti di akhirat setiap manusia membawa peti amal ibadahnya. Ketika Allah menyuruh membuka, ternyata ketika dibuka menjadi debu semua. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah hajinya, yang merasa dirinya penuh peti itu dengan
pahala. Ternyata ketika dibuka menjadi debu semua. Kasihan, capek kita mengerjakan tidak mendapatkan apa. Oleh sebab itu, hati ini sangat rawan. Harus kita kawal, harus kita jaga Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh buruk sangka kepada orang, tidak boleh mudah menilai orang. Ya, hati ini harus sering kita diamkan. Maksudnya diam seperti apa? Diam menjaga hati supaya tidak ikut dengan bisikan hawa nafsu. Terlihat orang berdiam, kok enggak sholat itu. Kita enggak tahu dia sholatnya di mana, ketika kita pas apa. Umpama seperti itu. Kelihatannya orang itu jahat. Kelihatannya hati ini Bu membisiki, jangan diikuti, berdiam aja. Jangan biasakan kita mudah menilai orang lain, berdiam aja. Karena kita bukan seorang hakim Bapak Ibu. Yang berhak menghakimi kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baikkah, burukkah, berdiam aja kita. Nanti kotor hati kita. Ibarat air menjadi keruh. Oleh sebab itu kita harus selalu baik sangka kepada orang. Karena disitulah artinya bahwa kita ini diinginkan kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati ini tidak mudah menilai orang Bapak Ibu, artinya kita disayang Tuhan. Karena apa? Kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Karena di setengah abad ini kita baru mengenal ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Baru mengenal, belum menjalankan, belum mendapatkan hasil ibaratnya. Nah, seperti itu. Karena yang kita tuju akhir dari perjalanan bagaimana kita bisa berpulang dengan selamat. Dikatakan kita itu husnul khotimah, atau seorang yang sudah berhasil berjuang melawan hawa nafsunya. Oke, seperti itu. Jadi banyak berdiam ya Bapak Ibu. Berdiam dalam arti ibadah, bukan kosong. Oke, ibadahnya seperti apa? Di awal-awal sudah kita kaji bahwa diamnya orang yang sudah mengenal Tuhan, dia diam di dalam paham. Dia diam di dalam kesadaran. Sadar bahwa yang ada, yang wujud, yang nampak, yang berkuasa, yang nyata ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zat dan sifatnya. Karena kita dikatakan Adam, Allah, dalil atau nyatanya Muhammad yang menjadi insan kamil hamil. Kita tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita kaji lebih dalam lagi. Nah, hati ini harus kita kawal terus Bapak Ibu, karena ini sangat rawan. Kenapa dikatakan sangat rawan? Karena hati ini pintu masuknya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati tertutupi dengan satu titik maksiat, satu titik Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.